Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di seri CyberOps Associate. Di video keempat ini, kita akan coba mengerjakan lab 27.2.15, yakni Investigate a Malware Exploit. Nah, di sini untuk modul dari labnya sendiri sudah saya buka. Di modul lab ini akan terdapat 4 objektif. Yang pertama adalah menggunakan Kibana untuk mempelajari atau mengkaji lebih lanjut dari adanya malware exploit, kemudian menginvestigasi exploit menggunakan tool Segwil, dan juga part yang ketiga nanti kita akan coba menggunakan Wireshark untuk menginvestigasi adanya insiden keamanan atau serangan, dan yang part keempat kita akan mengkaji adanya data exploit yang terjadi pada waktu yang lampau. Nah, sebenarnya untuk lab ini itu berdasarkan exercise dari web malware trafficanalyze.net ya. Jadi ini merupakan salah satu tempat belajar untuk analisis cyber security juga. Nah, jadi untuk tools yang kita gunakan di video ini akan ada 3 tools. Yang pertama Kibana itu sendiri sebagai dashboardnya, kemudian Segwil itu juga sebenarnya em, mirip seperti Kibana, GUI untuk memvisualisasikan adanya serangan, namun tidak sekompleks Kibana. Kemudian nanti kita akan coba pakai Wireshark juga untuk mengcapture adanya serangan. Oke, langsung saja kita akan masuk ke part yang pertama, yakni kita akan menggunakan Kibana untuk mempelajari lebih lanjut tentang malware exploit. Nah, di sini di skenario ini terdapat informasi bahwa adanya serangan pada periode bulan Januari tahun 2017. Nah, nantinya kita akan coba untuk perpendek time range-nya pada bulan ini terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan coba buka Kibana-nya. Di sini saya menggunakan VM Security Union seperti di video sebelumnya. Nah, ini untuk username-nya analis dan cybernya dan passwordnya CyberOps. Kita akan coba buka dashboardnya sambil menunggu. Nantinya kita akan coba buka dengan jangka waktu Januari 2017, dan kita akan persempit lagi jaraknya pada time range-nya pada saat adanya serangan yang cukup banyak ya nantinya. Oke, nanti ini kita akan ganti dulu absolute waktunya pada tahun 2017 Januari tanggal 1 dan berakhir pada Januari 2017 tanggal 31. Oke, kita tunggu dulu query-nya selesai. Nah, di sini kita lihat hanya ada satu titik ya, di mana pada tanggal 27 Januari itu terdapat 1910 serangan. Kita akan coba perpendek waktunya ke waktu ini ya, dengan cara di drag. Oke, di sini sudah em, kita bisa lihat dari rentang waktu pukul 22.53 hingga 22.56 lewat 55 detik ini terjadi eh, banyak insiden keamanan ya, terutama pada pukul 22 lewat 55 lewat 15 detik ini peak traffic serangannya ini paling banyak, yakni ada 577. Nah, kemudian kita akan coba
filter lagi uh, di bagian NIDS atau Network Intrusion Detection System, karena kita akan coba berdasarkan informasi yang kita dapatkan terdapat insiden keamanan di NIDS-nya ya. Jadi kita akan coba kita lihat di intrusion detection systemnya, kita bisa persempit lagi waktunya. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi untuk NIDS-nya ini serangannya pertama kali itu ada di jam 22 lewat 54 dengan um, jumlah 23 hit ya di sini. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan coba kaji atau kita lihat di titik pertama ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada alert-alertnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 alert di sini yang tertrigger dari intrusion detection systemnya. Dan kemudian di sini kita bisa lihat uh, data atau log lengkapnya ya dari insiden keamanan yang terjadi pada waktu ini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Jadi, insiden pertama yang dideteksi oleh NIDS-nya ini terjadi pada pukul 22 lewat 54 lewat 43 detik. Kemudian source IP address-nya adalah 172.16.4193 dan untuk destination IP-nya 194.87.234.129, di mana source IP address ini adalah IP yang kita gunakan dan destination IP ini merupakan web server, di mana destination portnya itu dia menggunakan 80 ya, yakni port HTTP. Nah, untuk classification alert dan geocountry name-nya kita bisa lihat di sini, kita expand. Untuk classification-nya ini dia masuk ke dalam Trojan activity atau malware ya kalau Trojan itu. Dan untuk destination geocountry name-nya itu ada di Rusia. Jadi web server ini itu lokasinya itu berada di Rusia. Nah, oke. Lanjut. Kita akan coba cari di sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa untuk rule atau aturan yang tertrigger itu ada kodenya sendiri, yakni 224.049. Sebenarnya ini harusnya bisa diklik dan dia akan menunjukkan adanya apa ya, detail tentang rulesnya. Namun karena memang dari pihak emerging threads-nya ini sendiri sudah berbeda sistem websitenya, jadi sudah tidak bisa dibuka. Namun kita coba akan examine melalui sumber yang lain ya, dengan kode SID 2024049 ini. Nah, kalau kita buka di sini sebagai contoh, ada di rule-nya milik Surikata dengan bagian exploit kit. Kita cari 224.049. Nah, di sini kita bisa lihat ada rule-nya di mana dia untuk class type-nya itu masuk ke dalam exploit kit, dan untuk malware family-nya dia masuk ke dalam exploit kit RIG, dan severity-nya itu termasuk ke dalam yang major ya. Nah, untuk exploit kit ini sendiri merupakan suatu jenis serangan yang biasanya itu dimulai dari usernya itu sendiri, di mana dia misal membuka suatu web server atau website. Namun di website itu terdapat ada misal selipan HTML, kode HTML tertentu, biasanya di iframe yang di hidden, di mana nanti
saat user membuka website itu kode HTML-nya kan berjalan. Nah, itu bisa jadi dia si usernya secara tidak langsung akan mendownload malware atau dan sebagainya yang nantinya mungkin akan jadi virus dan membahayakan komputer si usernya itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kita akan coba lihat juga di bagian transkrip capmi-nya ini sendiri ya. Jadi kita coba scroll ke bagian ID-nya. Nah, kita bisa klik. Nah, ini kita bisa lihat hasil dari encode dari file picap-nya ya. Jadi ini untuk picap-nya sendiri, untuk kodenya ini, kemudian untuk request-nya itu berupa gzip encoding ya. Jadi filenya itu di-encode ke dalam bentuk gzip. Nah, ini untuk ada bagian timestamp juga kapan waktunya terjadi, source IP dan destination IP beserta portnya seperti biasa. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa se ada request di sini yang masuk ya ke yang requestnya itu bentuknya cukup aneh dan mencurigakan gitu ya. Jadi sebenarnya si user itu referrarnya dia harusnya membuka bagian website ini ya, homeimprovement.com. Kemudian secara tidak langsung dia terhubung ke host ini tu.benme.com, di mana ini salah satu mungkin website yang tidak jelas, mencurigakan dan sebagainya. Jadi ada file HTML yang memang tertera di bagian sini dan secara tidak langsung user itu melakukan request get ke dalam folder ini atau ke dalam URL ini. Nah, nanti dia akan mendownload dari gzip filenya tadi ya. Nah, kita bisa lihat juga di dalam destination-nya ini um, banyak sekali hal-hal yang bisa dibilang janggal ya untuk sebuah request dari web server improve dari web server yang isinya itu harusnya home improvement, biasanya berupa landing page dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat untuk destination-nya itu dari file yang ini. Oke, um, lanjut kita bisa coba tutup dulu untuk capmi-nya dan kita bisa lihat di sini pada bagian zig hunting dan kita akan coba persempit waktunya. Untuk waktunya kita akan persempit dari 30 hingga 56 ya, sesuai di modul. Oke, kita akan coba buka di sini. Nah, kita akan coba masuk ke section HTTP-nya dan mencoba lihat ada website apa yang di list di sana. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa website yang dibuka ya oleh user. Nah, sini kita bisa lihat ada banyak website yang bisa dibilang cukup aneh ya, seperti bianme.com, terus Makromedia dan website website lain yang aneh seperti ini. Mungkin untuk yang aman di sini ada Home Improvement-nya, Bing dan juga Google Analytics. Sisanya ini website yang bisa dibilang cukup aneh ya trafficnya. Nah, itu kita bisa lihat juga dari bagian Kibana-nya. Nah, um,
Untuk HTTP MIME-nya juga ini kita bisa lihat bahwa di sini kebanyakan teks HTML dan juga ada text plain, JSON, application JavaScript, dan ada juga di sini yang file bentuknya itu X Shockwave Flash. Oke, nah mungkin kurang lebih itu ya untuk bagian yang part satu untuk menginvestigasi adanya malware exploit menggunakan tools Kibana, dan kita akan lanjut ke bagian kedua, yakni kita akan coba investigasi exploitnya itu menggunakan Segwell. Oke, kita lanjutkan untuk part 2-nya. Jadi ini kita bisa close dulu untuk Kibana-nya. Dan di sini kita akan coba buka toolsnya Segwell. Untuk username-nya analis dan untuk passwordnya CyberOps. Kemudian kita enter. Nah, ini untuk monitoringnya, untuk network yang dimonitor kita akan coba pilih semua dan kita start. Nah, ini ada beberapa, ini ya, ada beberapa event yang terekam di bagian Segwell-nya. Nah, eh, kita bisa lihat sendiri bahwa di sini ada sebuah ada beberapa insiden serangan yang terjadi itu dalam kurun waktu yang bisa dibilang cukup singkat ya, dari 22:54 ini sampai 22:54:44. Jadi dalam waktu em, mungkin kurang dari 3 detik itu terdapat 7 event serangannya. Nah, jadi kita bisa lihat untuk event message-nya. Nah, kita akan coba pilih salah satu ID ya. Untuk kita akan coba pilih ID yang paling atas saja. Kita coba show rule di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk severity-nya itu dia termasuk ke dalam major, dan malware family-nya itu dia masuk ke dalam pseudo dark leech. Kemudian dia juga termasuk ke dalam ransomware juga untuk rule ini. Dan biasanya untuk rule-rule seperti ini kita bisa lihat di sini bahwa dia from server file data. Jadi memang berasal dari web server yang di-download oleh user itu sendiri. Gitu. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Kita akan coba buka transkrip dari alert ID 5.2 yang paling atas tadi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat ada request dan juga ada bagian responnya ya. Jadi ada terdapat requestnya itu berupa get di sini. Jadi si usernya itu dia mencari lewat search engine Bing tentang home improvement bla 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 bla, dan dia akhirnya membuka host dari home improvement ini. Oke, nah sekarang kita akan coba examine dari ID yang lain, misal yang ini 5.25. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 request dan 3 respons ya di sini termasuknya. Nah,
kita bisa lihat untuk first requestnya ini sendiri itu berupa get, dan untuk URL yang diakses ini ada di sini sudah tertera juga. Dan untuk referrarnya sebenarnya dia membukanya homeimprovement.com dan bla bla bla, dan namun dia terhubung juga ke host tubenme.com. Nah, untuk encodingnya itu juga berupa gzip ya. Kemudian untuk request yang kedua ini berupa post dengan URL sekian, dan juga encodingnya gzip juga gitu. Kemudian untuk yang request ketiga, kita bisa scroll lagi. Nah, ini get, dan kita bisa lihat bahwa untuk URL-nya itu seperti biasa udah nggak jelas ya, walaupun dan ini referrarnya itu dia udah masuknya ke dalam website website tubenme.com-nya ini. Oke, kita akan coba tutup bagian ini, dan kita akan coba lihat di bagian network miner-nya. Nah, ini kita coba bisa buka lihat untuk filesnya sendiri. Ini yang di download sebenarnya ada 3 file, yakni yang tiga-tiganya itu berasal dari website tubenme.com ini, di mana ada 2 file HTML dan 1 file SWF ya. Nah, em, oh ya, tadi sebenarnya kalau kita bisa lihat di sini ada satu yang terlewat. Nah, untuk file yang terakhir ya, untuk request yang terakhir itu kita bisa lihat bahwa di sini yang 3 karakter pertama ini dia eh, ada tulisannya itu CWS ya, di mana CWS ini merupakan salah satu file signature untuk file Adobe biasanya ya, Adobe Flash dan sebagainya. Nah, bayangkan kalau file ini sampai terdownload ke komputer user, kemudian dia bisa dijalankan secara otomatis menggunakan Adobe Flash dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi sangat berbahaya ya untuk keamanan data si usernya itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin uh, cukup ya untuk yang bagian dari investigasi menggunakan Segwilnya ini, dan kita akan coba lanjut ke bagian ketiga, yakni kita menggunakan tools Wireshark lagi untuk menginvestigasi sebuah serangan. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian part 3, yakni kita akan menggunakan Wireshark untuk menginvestigasi sebuah serangan atau insiden keamanan yang terjadi. Nah, di sini sebagai contoh kita akan coba ambil insiden keamanan yang memang sudah direkam oleh Segwil ya. Di sini kita akan pakai alert dengan ID 5.2, kemudian kita akan coba buka pickup-nya di Wireshark. Nah, ini bisa klik kanan, kemudian kita klik Wireshark. Nah, di bagian ini kita bisa investigasi HTTP trafficnya. Kita coba untuk filtering dulu HTTP request. Nah, di sini terdapat 3 request ya di sini, yang dimana setiap requestnya ini mengarah ke website remodeling your kitchen's cabinet. Nah, kalau misalnya ini kita buka, kita lihat di sini bahwa user itu membuka home improvement remodeling kitchen ini berdasarkan hasil dari search engine ya. Jadi referrernya itu dia dari bing.com. Kita bisa lihat di sini.
Oke, kemudian kita akan coba ekspor file HTTP-nya ini ya. Dengan cara kita ke bagian file, kemudian export object HTTP, dan kita akan coba export yang bagian HTML remodeling kitchen-nya ini. Kita klik save, kemudian kitchen cabinet. Oke, sebelumnya karena sudah ada nama file yang sama, kita akan coba bersihkan terlebih dahulu di sini di bagian user. Ini kita bisa hapus, ini juga kita bisa hapus. Oke, kita akan coba download lagi, kita ekspor lagi HTTP, kemudian yang bagian atas kita klik save dan kita save. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan coba lihat di Segwit lagi untuk alert ID 5.24. Kita akan coba pivot ke Wireshark-nya dan coba lihat HTTP request-nya. Ini kita bisa close Wireshark yang ini, kemudian buka lagi yang 5.24 dengan source IP 143. Kita buka Wireshark-nya. Nah, kemudian kita filter http://request. Nah, di sini kita bisa lihat ada request di mana kalau kita expand ini dia merefer ke homeimprovement.com, namun untuk hostnya itu sudah berbeda. Di sini hostnya itu sudah website malware lah ya, sudah nggak jelas, retrotrip bla 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 ini. Nah, di mana dia mendownload file menggunakan protokol GET dla.js ini. Jadi script JS ini terdownload secara otomatis yang dimana user tidak mengetahui bahwa device-nya itu mendownload file script JavaScript ini. Kalau kita lihat di export object ini, kita bisa export file JavaScript-nya. Kita akan coba export di sini. Oke, sudah diekspor, dan langkah selanjutnya kita akan coba tutup, kemudian kita coba buka lagi Wireshark pada Segwit dengan ID alert 5.25. Ini kita bisa close, kemudian 5.25 kita buka Wireshark-nya. Nah, kemudian kita coba filter lagi. Nah, di sini juga terdapat 3 request ya. Yang pertama ada di sini get, post, dan juga get lagi. Nah, di sini ini sebenarnya sama ya dengan 3 request yang tadi sudah kita lihat di cap.me menggunakan Segwit tadi. Nah, sekarang kita akan coba ambil contoh yang pertama, kemudian untuk hostnya di sini kita akan coba apply as column di sini. Nah, nanti dia masuk ke sini. Nah, kita bisa lihat ini tiga-tiganya trafficnya ini sudah mengarah ke host viewbnme.com. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat hash dari exported malware file ya. Jadi berdasarkan 3 file ini, kan kita sudah tahu bahwa 3 file ini merupakan malware ya, yang di-download oleh user. Nah, kita akan coba export tiga-tiganya. Pertama yang ini.
yang bagian HTML saya coba kasih nama tes 1 di sini, di save. Kemudian yang kedua tes 2, dan yang ketiga kita coba save tes 3. Ya, ini sudah terdownload dan kita akan coba untuk export hashnya, dan kita akan lihat uh, apakah hash tersebut berbahaya melalui website yang namanya nanti virus total ya. Jadi ini sekarang kita bisa buka terminal terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita ls ini sudah ada tes 1, 2, dan 3. Dan sekarang kita akan coba untuk hash yang bagian siman key ya, atau kalau misalnya kita coba lihat filenya di sini, ini yang siman key adalah yang bagian paling bawah ini ya, yang kita tadi simpan namanya jadi tes 3. Jadi ini kita akan coba create hashnya dengan cara h1sum tes 3. Nah, ini kita bisa lihat sudah tergenerate untuk hashnya. Nah, kemudian setelah kita copy file hashnya, ini kita bisa buka browser dan kita cek di sini virus. Kita bisa pergi ke website virus total. Kita selesaikan dulu captcha-nya. Nah, di virus total ini kita pilihnya ke bagian search di sini, dan ini kita copy file hashnya, kemudian kita cari. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk type filenya itu adalah Adobe Flash ya di sini, karena filenya itu SWF. Kemudian kita bisa lihat ada keterangan di sini bahwa community score-nya itu -40, di mana 33 dari 61 security vendors itu menyatakan bahwa file ini merupakan file yang berbahaya. Dan kalau kita lihat di bagian detailsnya, ini kita bisa lihat file type-nya juga SWF, dan ada beberapa informasi secara detail lainnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk close Wireshark-nya, kemudian kita akan coba investigasi lagi menggunakan Wireshark, namun dengan ID yang berbeda, yaitu ID serangan 5.37. Kita coba examine HTTP request-nya lagi ya. Nah, ini Wireshark yang ini kita bisa close dulu. Kemudian kita buka segwell-nya 5.37. Nah, ini kita bisa klik Wireshark-nya lagi. Kemudian kita filter HTTP request. Nah, sebenarnya ini juga kalau kita lihat dari serangan yang sebelumnya, ini sebenarnya sama aja ya. Di sini kurang lebih ada protokol HTTP GET, POST, kemudian ada GET lagi. Nah, ini kalau kita buka di sini, ini hostnya sama-sama tubnme.com, dengan dia mereferensi ke website homeimprovement.com yang dibuka oleh user di sini. Nah, kemudian kita akan coba export lagi file SWF-nya, dan kita cek apakah
file hashnya itu sama atau enggak dengan yang sebelumnya. Nah, ini kita bisa save. Kemudian ini saya coba kasih nama tes 4 aja biar gampang. Kemudian kita close. Nah, kemudian SSH consume tes 4. Nah, ini kita bisa lihat kalau hashnya itu sebenarnya sama aja. Jadi dia tuh cuman beda nama filenya aja gitu. Nah, perbedaan nama file ini memang sering kali dipakai oleh threat actor untuk memang menyembunyikan em, apa ya, dan supaya malwarenya itu tidak mudah terbaca oleh antivirus, firewall dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kita bisa investigasi lagi di bagian 4 alerts terakhir yang berkaitan. Jadi kalau kita buka di segwilnya, ini kan untuk kejadian yang berkaitan ini kurang lebih dari alert ID 5.2 sampai 5.78. Nah, untuk 4 terakhir ini jadi 5.75, 76, 77 dan 78 ini merupakan tanda bahwa ini merupakan komputer dari atau device dari user itu sudah terinfeksi. Jadi sudah ada post infection di sini. Karena kita lihat sudah ada DNS request ke, kalau ini kita cek show rule-nya, ini udah ada DNS request ke top domain, yang dimana top domain ini merupakan salah satu domain yang apa ya, sudah ditandai memang sebagai masalah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat requestnya, kalau kita coba buka dengan Wireshark di sini, kemudian kita filter lagi http://request. Nah, ini di sini kita sudah bisa lihat bahwa ternyata request secara tidak sadar karena sudah komputernya itu udah ada di fase post infection itu sudah melakukan full request ke bla 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 dengan domain.top ini. Nah, kita coba buka di sini untuk cek apakah domain ini memang berbahaya atau tidak ya di virus total. Jadi ini bisa kita copy as value aja. Kemudian kita buka Chrome, ya, virus total, dan di sini kita pilihnya URL dan kita copy bagian sininya sampai .top. Kemudian kita klik search. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 11 dari 97 security vendor menandai ini sebagai malicious URL, di mana kita bisa lihat banyak security vendor yang bilang ini adalah phishing, malicious, dan sebagainya. Jadi memang domain top ini salah satu domain yang berbahaya ya. Nah, kemudian kita akan coba examine last alertnya tadi dan kita save ke home folder ya. Untuk Wireshark yang terakhir, oh yang ini. Kemudian kita export HTTP dan ini file HTML-nya kita coba kasih nama tes 5 aja. Oke, ini udah tersimpan ya. Jadi kurang lebih untuk yang part 3-nya seperti itu. Kita bisa gunakan Wireshark, kemudian kita bisa simpan objeknya, objek HTTP-nya bisa berupa teks HTML atau script JS ataupun tadi file SWF ya. Jadi apapun file yang melewati protokol HTTP itu sebenarnya sudah ditangkap oleh si Wireshark ini. Jadi nanti kita bisa
kaji ulang apakah memang itu file berbahaya atau tidak. Oke, lanjut kita akan masuk ke bagian terakhir yakni part 4 ya. Di mana kita akan coba mengkaji atau mengeksamin exploit artifacts. Nah, tadi kan kita sudah download berbagai objek yang memang terekam di dalam Wireshark-nya. Nah, kita akan coba untuk buka bagian remodeling your kitchen cabinet HTML ini ya. Jadi kita coba buka. Ini kalau kita lihat ada satu file remodeling your kitchen cabinet sini. Kita coba buka pakai nano aja ya. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya ini script HTML yang ada di file remodeling your kitchen cabinet ini, tapi kalau kita examine lebih jauh, di sini ada sesuatu yang bisa dikatakan cukup aneh, di mana di sini di tag headnya kita bisa lihat bahwa ada satu script yang dimana dia source-nya itu mengarah ke retrotrip.vision visionurbana.com bla bla bla, di mana dia akan mendownload source yang namanya dla.js ini. Nah, ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh si penyerang. Jadi dia menyusupkan script ini ke dalam HTML page dari home improvement ini ya. Dan kalau kita lihat di bodinya juga sebenarnya ada beberapa file aneh lagi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini dia juga menyisipkan script di bagian akhir ini ke startcounter.com, dan dia bisa menyisipkan script ini dengan cara yang cukup bisa dibilang cukup pintar, karena dia membagi kata script ini jadi dua ya. Jadi di sini dia gunakan concatenation dari JavaScript-nya, dia pecah SC kemudian ditambah dengan RIPT. Nah, seringkali hal ini memang membuat antivirus atau firewall itu lebih kesulitan lagi untuk menemukan adanya script-script berbahaya seperti ini, karena kan rule itu biasanya dibuat berdasarkan kata-kata exact tertentu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang beda itu biasanya jadinya terbypass oleh signature rule dari IDS gitu misalnya. Jadi ini memang salah satu cara yang cukup cerdas yang digunakan oleh threat actor. Oke, uh, kita sudah coba lihat, kita sudah coba kaji yang bagian HTML-nya. Dan sekarang kita akan coba buka file DLE JS-nya yang memang tadi di-download ketika kita membuka mengakses halaman remodeling your kitchen ini. Jadi kita coba nano lagi dls.js. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa dia akan write dokumen. Kita bisa lihat di mana nah dia menyisipkan satu tag iframe yang mereferensi ke tiu.bandme.com dengan query tertentu, yang dimana nantinya akan mendownload file shockwave-nya nanti. Nah, di sini dia juga sisipkan untuk tag closing iframe-nya itu dipisah lagi. Jadi ifr ditambah dengan AMI. Nah, ya seperti umumnya yang tadi ya. Jadi dia
gimana caranya supaya bisa membypass sistem keamanan yang mungkin ada di web server home improvement sana. Dan akhirnya file ini bisa masuk ke atau script ini bisa masuk ke dalam bagian dari HTML dari home improvement tadi. Nah, kemudian kita coba buka bagian untuk yang HTML yang tadi ada kata-kata Vivaldi-nya, dan kita akan coba lihat. Oke, jadi kurang lebih itu adalah cara yang digunakan ya. Jadi kita sudah coba buka file asli dari HTML-nya, kemudian kita coba sudah buka file DLEJS-nya. Jadi di praktek ini kesimpulannya adalah bahwa em, user itu membuka mencoba mencari website home improvement di menggunakan search Bing, search engine Bing, kemudian dia buka em, websitenya homeimprovement.com tadi. Namun secara tidak sadar di website home improvement itu sudah terdapat malware, atau di scriptnya, di script HTML-nya itu sudah disisipkan script JS yang dimana nantinya dia terkonek ke tubianme.com dan akan mendownload file SWF. Nah, file SWF ini ketika sudah terdownload itu bisa dieksekusi secara otomatis di komputer user, yang dimana nantinya pada akhirnya komputer user akan terinfeksi, dan ya sudah apa ya, akan ada komunikasi terus gitu ke depannya dengan uh, website TUBNME ini. Jadi secara nggak langsung si penyerang itu bisa mengakses atau melakukan apapun yang ada di komputer user. Nah, kurang lebih seperti itu kesimpulan dari insiden keamanan yang terjadi atau malware exploit yang terjadi di uh, praktik kali ini, di skenario kali ini. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Jadi video kali ini juga video terakhir, sudah melengkapi series dari CyberOps Associate di Netaket, dan kita akan kembali di seri berikutnya. Bye.